Ibarat suhu siang selalu namungan Ibarat ramoni hati-hati pikiran kita di bagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Selamat hari Minggu Manita Saluta. Kurian itu harta dari tahun kita menjadi ucapan dari Minggu Palimahu Panias dan Surat siang Evangelium Markus bintu sada membuka siang ayat 10 Tohastu ayat 20. Markus bintu sada membuka siang ayat 10 Tohastu ayat 20. Ucahawan kita seluruh asolong madilong kata di Tuhan. Duni Dina Magdala Ilana di tahun Galilea di idama si Simon dohon si Andreas dongan saama di si Simon nasuapak pun jalanan tawi ay pancala dohon asida. Jadi di Yesus manulasida ibutok kamu bahwa kudo kamu secara jorok pintor ditalikon nasida macam lain laos mengibutor ilahan. Jadi untuk mau motif di dalam usia ini di idaman si Jakobus anak ini si Sibelius dohon si Johannes dongan na saamai di bagasan paraulo ang nasida pature-ture kon jalan nasida dungi manikon di John marasida gadi ditalikon nasida mahkamah nasida si Sibelius nadi parauli Rakdo anak kegiatan lausmur nasida mami untuk ibadah. Itu saat nak kurian itu harta dipartikan baik di zaman sekarang beberapa tahun sebelum dan yang akan datang kita sudah dimasuki dalam dunia mengikuti dan diikuti. Dunia saat ini terkenal dengan istilah mengikuti dan diikuti. Followers, following, follow. Jadi kehidupan sekarang dan ini lumrah. Kita melihat di zaman sekarang termasuk kalau laki-laki model rambut memang sudah dari zaman dahulu ketika ada trendsetter yang seperti ini, ya kan seperti ini. Tahun depan ganti model rambut diikuti para laki-laki, ya akan seperti itu. Begitu juga kaum perempuan, model baju, model kebaya dan lain sebagainya. Ada yang kita ikuti dan ada yang mengikuti. Selain gaya rambut, gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya bernyanyi, gaya melangkah dan segala gaya yang lain ada yang diikuti. Nah, inilah terlebih ketika zaman sekarang, zaman media sosial, keterbukaan, instan, dan serba cepat tadi menimbulkan banyak kesamaan antara orang yang di pedesaan dan juga orang yang di perkotaan. Antara orang yang tinggal di Palembang dengan orang yang di Sidikalang, orang yang tinggal di Jakarta dengan orang yang tinggal di Kalimantan. Ada persamaan, padahal mereka tidak bertemu secara langsung karena ada satu titik yang mereka tiru. Dan zaman sekarang kita melihat sudah lumrah seseorang bercita-cita memiliki pengikut yang banyak. Cita-cita sekarang bukan lagi menjadi dokter, tentara, polisi, pendeta, tapi cita-cita sekarang apa? YouTubers, TikTokers, apalagi yang banyak pengikutnya. Cita-cita sekarang, anak-anak zaman sekarang cita-cita sudah seperti itu. Banyak yang mengikuti dia, cuan pun akan melimpah dan dia pun akan terkenal. Makanya zaman sekarang banyak seseorang yang tidak tabu lagi menceritakan tentang dirinya, menceritakan tentang keluarganya. Bahkan itu kejelekannya sekalipun, bahkan itu kejelekan keluarganya sekalipun, asal dia viral,
diundang media sosial dan dia akan terkenal. Ibu tuh aku cerita nama Rudio, HKBP Tanjung Mulia. Saya tidak tahu persepsi kita menanggapi hal itu. Tapi persepsi saya cuma satu, bukan masalah adat, bukan masalah gereja. Di situ saya melihat zaman sekarang seorang ibu sudah mau mempermalukan anaknya sendiri. Ini persepsi saya. Lepas dari konteks gereja, lepas dari konteks adat. Saya melihat sosok seorang ibu sudah tidak segan lagi mempermalukan anaknya sendiri. Saya tidak tahu ada tujuan lain dan ini sudah viral sekarang. Ujungnya orang kadang di main TikTok video songoni atau Facebook mapain songoni itoro matok akan najago macam habide lo najago diedit mulu diadat songono tweet mulu diperdiau songono tweet. Nah, banyaklah komentar dan inilah zaman sekarang, tidak tabu lagi tentang kejelekan dirinya atau kejelekan keluarganya. Tujuannya apa? Viral. Kalau dia sudah viral, maka dia akan memiliki kekayaan, dia akan memiliki keteranan, dan dia akan memiliki pengikut yang banyak di seluruh dunia ini. Umpat namasa doaito. Alai modonido Tuhan Yesus ikut tok kamu mahal. Apakah Tuhan Yesus harus viral dulu baru diikuti? Apakah Tuhan Yesus punya YouTube? Apakah Tuhan Yesus punya Facebook atau TikTok supaya memiliki pengikut yang banyak? Tidak. Perbedaan mengikuti Yesus dan perbedaan mengikuti yang terjadi di dunia ini atau sosok yang ada di dunia ini, kita akan lihat melalui teks pada saat ini. Modonido untuk kamu mau, mari ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Saya akan bawa kepada sebuah situasi. Monodison, lalu kita belanja tadi Matahari, tadi CM, tadi Indomaret, Alfamart. Ketika mau pembayaran, kasir bertanya, apakah Bapak punya kartu member? Apakah Ibu punya kartu member? Pertanyaan itu, kalau misalnya kita jawab, saya punya kartu member, maka akan ada diskon. Akan ada diskon. Orang ada kartu member, dia tidak akan punya diskon. Dan biasanya lumayan gede diskon orang yang punya kartu member. Artinya ketika ada kartu member, keuntungannya adalah dia memiliki keringanan daripada orang yang lain. Sekarang saya mau ajak, bagaimana kalau kita sudah sebagai member dari kekristenan? Tentu kita adalah keanggotaan dari kelompok Kristiani. Kita sudah punya kartu member sebagai seorang Kristen. Kalau kita tarik dengan tadi yang di Matahari atau di Indomaret, di Alfamart, lihat, kalau orang Kristen justru lebih mudah atau lebih sulit? Ada nggak diskon? Saya mau tanya jemaat HKBP Prata, ketika masuk sebagai jemaat ada diskon nggak? Enggak. Justru kalau jadi anggota jemaat HKBP Prata ada pilihan bulanan, ada lagi tok ribe. Masuk musim mana pun wanita Kamis ada pula uang kas. Ada lagi grup-grupnya yang lain dalam gereja, tambah lagi pengeluaran. Asing ini pilihan minggu, asing ini pilihan pertanyaan. Beda kan? Beda. Keanggotaan Kristen bukan menjadi diskon, tetapi justru semakin banyak yang keluar. Kok seperti itu ya mengikut Tuhan Yesus? Justru semakin banyak beban, bukan menjadi banyak keringanan. Nah, ini yang mau diangkat. Apa sebenarnya perbedaan member sebagai seorang Kristen ketika kita katakan saya ikut Tuhan Yesus, saya menjadi pengikut Kristus? Kita lihat, kalau kita menjadi pengikut Kristus, pertanyaan pertama, apa yang menjadi keuntungan seorang Kristen? Apakah keringanan, apakah harga yang murah, ataukah hal-hal yang lebih digampangkan? Banyak orang mengatakan ketika saya Kristen enak, berdoa dalam nama Tuhan Yesus penyakitku akan disembuhkan.
Dia merasa ketika dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penyakitnya itu langsung sembuh. Terus dia katakan kalau dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, segala masalah akan disingkirkan. Tidak akan ada mara bahaya, tidak akan ada kecelakaan dalam nama Tuhan Yesus, katanya. Banyak orang tidak puas dengan hal seperti itu. Emang kita member Gramedia, member Indomaret, beda. Inilah yang dikatakan dengan jelas. Ketika Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus, mengajak Andreas, mengajak Yakobus, mengajak Yohanes, apakah dikatakan kau mau mengikut aku dan kau akan memberikan ini? Tidak ada. Tuhan hanya katakan ikut kamu mau. Kami si jalan colma. Makin berat tugasnya. Yang dia hanya si jala deke, menjadi pencala ikan, jadi pencala manusia. Pencala ikan aja udah susah, apalagi pencala manusia. Justru lebih berat tugas yang mau diberikan Tuhan ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah membujuk, ayolah ikut lagu. Dibujuk terus mau, tak tolonglah Pak Pendeta, bilang dulu sama jemaat Efrata itu, biarlah mereka ikut aku terus, ikut aku. Tidak pernah Tuhan bilang kayak gitu. Tidak pernah membujuk, tidak pernah umbar janji manis. Tapi bagaimana ketika kita sudah mengikut Yesus, ada sebuah transformasi. Transformasi inilah yang membuat perbedaan antara kita mengikut sesuatu atau sosok di dunia ini dengan mengikut Kristus. Pertama, kita akan memiliki keluarga yang jauh lebih luas dan jauh lebih besar. Keluarga yang sebelumnya diartikan secara sempit, kita sekarang memiliki pengertian yang luas. Ketika seseorang mengikut Yesus, dia dikatakan sebagai keluarga kerajaan Allah. Makanya Yohanes dan Yakobus anak Zebedeus, ketika Tuhan katakan ikutlah aku, dia tinggalkan ayahnya si Zebedeus. Lalu kalau kita terjemahkan ini, apakah harus Tuhan aku mau ikut engkau, kita tinggalkan bapak kita tinggalkan mama kita tinggalkan anak-anak kita? Bukan itu. Bukan diartikan secara sempit seperti itu. Tapi ada kekeluargaan di dalam keluarga kerajaan Allah. Bukan hanya ditentukan oleh darah, marga, dan lain sebagainya. Tapi lebih luas, ketika seseorang menjadi pengikut Kristus, dia adalah saudara di dalam Kristus. Dia bukan lagi budak, dia bukan lagi hamba, tetapi pewaris kerajaan surga. Ini yang pertama. Yang kedua, mari ikutlah aku. Apa yang dirubah, apa yang menjadi transformasi dari mengikut Yesus? Ada orientasi yang berubah. Orientasi hidup yang semula hanya mengarah kepada diri kita sendiri, sekarang sudah mengarah kepada kalangan yang lebih luas. Dari orientasinya hanya kepada diri sendiri, sekarang menjadi lebih luas. Dari seorang pencala ikan diperluas menjadi seorang pencala manusia. Dari ikan yang hanya memberi kesejahteraan kepada dirinya sendiri, berubah menjadi manusia yang di jalan dan akan diberikan kesejahteraan dari dalam kerajaan surga. Berbeda mencala ikan. Kalau mencala ikan itu akan dijual dan ikan itu akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Tapi ketika manusia yang dijala, dia bukan menjadi dikonsumsi atau diperjualbelikan, tidak. Justru yang ditangkap, mereka akan masuk ke dalam sebuah komunitas kerajaan surga. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bukan lagi kepada kesejahteraan si pencala tadi, tetapi kesejahteraan yang dijala. Sebagai pengikut Kristus, tugasnya adalah memberikan kesejahteraan, memberikan manfaat yang positif bagi orang banyak. Bukan hanya untuk dirinya. Ini transformasinya. Jadi jangan katakan kita seorang Kristen kalau kita tidak membuat manfaat positif atau kesejahteraan kepada orang lain. Berarti belum total Kristen tadi.
Transformasi yang ketiga adalah ketika mengikut Kristus ada sebuah pengorbanan dari yang berkorban kepada kepentingan diri sendiri. Sekarang kita belajar berkorban untuk kerajaan Tuhan. Sekarang kita belajar berkorban demi kerajaan Tuhan dan juga kebenarannya. Apalagi Pak, di tengah-tengah di situasi di kota Palembang, padatnya rutinitas, padatnya aktivitas, kita harus memberikan waktu kita. Kita korbankan selelah apapun kita, secapek apapun kita, sesakit apapun diri kita, kita harus berikan waktu kepada Tuhan di dalam persekutuan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan aku capek, sembuhkanlah dulu aku baru aku mau datang ke gereja. Bukan. Tuhan berikan dulu aku solusi dari masalahku baru aku datang ke gereja. Tidak. Justru bawalah kelemahan itu kepada Tuhan, bawalah masalah itu kepada Tuhan, bawalah kejenuhan itu kepada Tuhan. Itulah pengorbanan kita yang pertama. Artinya segala masalah, segala kesulitan, segala keletihan kita letakkan di bawah tangan kuasa Tuhan. Ini orientasi yang selanjutnya, mau mengorbankan diri kita di atas kepentingan Tuhan. Selanjutnya yang keempat, mari ikutlah aku. Ada kecenderungan yang sebelumnya kita sibuk mencari, memiliki harta benda, sekarang kita diajari untuk bersedia melepaskan harta benda, memberikan harta benda. Ini perbedaannya. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, bukan menjadi penumpukan untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan Yesus mengatakan, ketika kamu diberkati, berkatmu itu sebagian adalah berkat untuk orang lain. Ketika kita diberkati, kita juga harus menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan lagi permasalahan apa yang menjadi keuntungan bagi saya, tetapi apakah diri saya bisa menjadi hal yang positif untuk orang lain. Transformasi selanjutnya yang kelima, ketika mengikut Yesus, yang dikejar itu bukan lagi keberhasilan, tetapi ketaatan. Yang dikejar bukan lagi keberhasilan, tapi ketaatan. Usukuma salele kita gawe Kristen manang ruas di HKBP Prata, isema naruminggas atau siapa yang paling rajin ke gereja, yang absen tidak pernah selama 1 tahun. Ada nggak? Mungkin ada aja. Atau yang absennya hanya 1 dalam 1 tahun. Pertanyaan, apakah gereja memberikan reward, penghargaan untuk yang rajin ke gereja? Tidak ada. Penghargaan apa? Dimajukan ke depan, inilah peringkat pertama yang rajin ke gereja, Opung Siadona. Peringkat kedua, Omani Siadona. Pernah terjadi seperti itu? Tidak pernah. Karena gereja bukan mengajarkan kita berhasil mengikut Tuhan, kita berhasil melakukan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita taat kepada firman Tuhan. Ketaatan itu adalah kerelaan hati kita dengan total mengikut Tuhan. Dan itu bukan sebuah keberhasilan. Dan itu bukan untuk reward, bukan untuk penghargaan, bukan untuk hadiah. Tapi bagaimana saya ini adalah milik Tuhan. Dan tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Aku sekarang seperti ini karena Tuhan yang memampukan saya. Selanjutnya, yang dikejar bukan lagi kesembuhan, tetapi penyerahan diri. Saya tidak tahu bagaimana ukuran kehidupan kita. Masih banyak saat ini, meskipun dia sudah berpuluh tahun sebagai seorang Kristen, dia buat ukuran berkat dalam dirinya adalah kesehatan. Jadi ketika dia sakit atau orang lain sakit, dia tidak segan katakan, Tuhan apakah ini karena dosaku? Tuhan apakah ini karena dosa orang tuaku? Dosa opungku, dosa anak-anakku, makanya aku menanggung seperti ini. Siapa bilang? Emang kita sakit karena dosa? Belum tentu. Sakit bisa ditimbulkan karena diri kita sendiri. Sakit bisa ditimbulkan karena situasi alam.
dan lingkungan kita dan padatnya aktivitas. Tapi ketika sakit itu datang, justru di situ sebenarnya Tuhan mau ingatkan, serahkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita sakit, disitulah kita sangat lemah. Kita tidak mampu menunjukkan kekuatan kita, tapi hanya pengharapan Tuhan ketika Engkau masih akan mau memberikan kepadaku kesehatan, pasti diriku adalah untukmu. Dan yang terakhir, perubahan, transformasi ketika Tuhan katakan mari ikutlah aku. Ini masalah pikiran. Yang mendominasi pikiran sekarang bukan lagi pikiran kita, tetapi adalah kehendak Bapa. Bukan lagi hanya pikiran kita. Artinya kita punya plan, kita punya perencanaan, kita punya pengalaman, tapi tanya dulu Tuhan, apakah rencana itu sudah baik? Apakah rencana itu sudah menjadi rencana kesejahteraan? Tanya dalam doa, tanya dalam perenungan kita pribadi. Dan ketika itu sudah terjadi, kita tahu hari ini untuk mengucap syukur. Kita ingat hari ini untuk mengucap syukur. Inilah ada 7 yang mau dikatakan perubahan atau transformasi ketika mengikut Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup dari khotbah ini, saya mau bercerita tentang seorang anak dan seorang ayah. Mereka berdialog demikian. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, mengapa ayah selalu rajin berdoa? Padahal keadaan ekonomi kita tetap biasa saja. Apa yang ayah dapatkan ketika ayah sering berdoa secara teratur kepada Tuhan? Ayahnya menjawab, ayah tidak mendapatkan apa-apa. Malah ayah banyak kehilangan. Ketika ayah berdoa, ayah tidak mendapatkan apa-apa, tapi ayah justru kehilangan. Ayah beritahu kepadamu ya nak, apa-apa saja yang hilang itu: kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keegoisan, ketamakan, kebencian, kesombongan, sakit hati, kerakusan. Semua itu hilang dalam diri ayah sendiri. Jadi ayah tidak mendapatkan apa-apa, tapi ketika ayah berdoa, ayah selalu kehilangan hal-hal dari dunia ini, dan ayah selalu tenang. Ini yang mau mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu. Mengikut Tuhan Yesus tidak selalu tentang apa yang menjadi keuntungan, apa yang kita dapatkan, tetapi justru apa yang hilang dari kehidupan kita. Jadi jangan ukur apa yang kita dapatkan setelah mengikut Yesus, tapi ingat apa yang telah hilang dari dalam diri kita. Apa yang telah hilang berjalan di belakang Tuhan Yesus, berkonsekuensi meninggalkan hal yang lama. Namun di lain pihak, kehilangan hal yang lama, kita akan menerima hal yang baru di dalam sukacita, di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus.